Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab kurang semangat ini. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Amma ba'du. Al-mukarramun yang saya hormati pengawas SMK Al-Mukarram Bapak Haji Sasuti MPD, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Karya Bakti Brebes Bapak Haji Adi Sarjana Hukum, yang saya hormati Ketua Yayasan Ekonomi, tadi istilahnya apa Pak Ibu? Ketua Yayasan Perwakilan Brebes Bapak Ibnu yang berbahagia, serta seluruh Dewan Guru serta dan karyawan SMK Karya Bakti Brebes rahimahullah. Alhamdulillah wa syukurillah biidznillah wa bi'aunillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, wonten kesempatan siang menika kita bersama saged hadir di SMK Karya Bakti Brebes dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dikasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak dan barokah, halal dan thayyibah, bisa tuku sawah, bisa ngundang rumah, bisa nikah sing durung kita bisa ya, serta nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, kulo niki bingung, siji niki jari dadi ketua komite, nomor loro ne kok dadi pembicara, berarti kok jatahe oliye loro lagi. Wis kok keserapaan dipangen pira saya pun. Mohon maaf Pak dikulunan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua umat Islam telah masuki bulan Syawal. Yang namanya bulan Syawal itu syahrul irtifa'u amalin, bulan peningkatan amal. Artinya apa? Setelah kita semua umat Islam ditempa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, buku sing bodene Jumat atau bodene Sabtu iki jadi Pak Sudi. Sing penting judulnya 1 bulan penuh. Wong nyatane bodene pada tanggal 1 Syawal. Berarti apa? Kita telah dididik selama 1 bulan penuh. Siangnya puasa,
malamnya kita bersama sholat jamaah Isya disambung dengan sholat tarawih, kemudian disambung dengan tadarus Al-Quran, malamnya juga qiyamul lail. Jadi masya Allah 1 bulan penuh dididik sedemikian rupa oleh syariat agama Islam. Bulan Syawal ini harusnya tambah meningkat, harusnya tambah meningkat. Tapi nyatanya mulai kemarin Lebaran selesai, jamaah sing biasanya sholat subuh kok nemen berkurang, betul? Sing biasanya musolane masjid kebel saiki rada berkurang. Sing biasanya suara speaker isine tadarus Quran wis lakamani. Sing biasanya anggar begitu rame pada qiyamul lail mengkeret, gue berarti peluru kaya kolore bapaknya, ya. Benar apa salah? Salah. Sebabnya apa? Tadi Syawal adalah syahru irtifa'u amalin. Udune amalan tambah meningkat, minimal ajid. Sebab tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang yang bertakwa, orang yang benar-benar mahabbah kepada Allah, cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan menjalankan syariat agama Islam dengan benar. Itu tujuan puasa. Maka Bapak Ibu rahimahullah, di dalam Al-Quran kurang lebih ada 4 ayat yang saling berhubungan. Yang pertama apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Menembak apa ya? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang taatnya hanya kepada Allah, menafikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbal ta'atuhu, ketaatannya tidak akan diterima. Sebaliknya, orang yang taat kepada Nabi Muhammad saja tidak taat kepada Allah, lam tuqbal ta'atuhu. Artinya apa? Kita sebagai umat Islam harus taat kepada Rasul, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat agama Islam. Yang kedua, anishkurli wali walidain, syukur kepadaku kata Allah, wali walidain, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Bapak Ibu, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab namanya kitab Syarah Al-Hikam disebutkan bahwa asyukru tanqasimu ila salasati aqsam. Syukur menika dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Asyukru bil lisan. Syukur yang diungkapkan dengan lisan. Syukur yang diungkapkan dengan kata-kata. Setiap kita semua umat Islam mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat besar maupun kecil, ucapkanlah alhamdulillah. Maka kita bisa melihat, masya Allah, itu luar biasa Bapak Ibu. Saya pernah mengalami mata sebelah kanan itu nggak bisa melihat. Jadi kayak cara mungkin mau ini kayak itu mata satunya nggak bisa melihat. Ternyata diperiksa itu kata. Begitu operasi bisa melihat, masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Kemudian kita punya kedua tangan bisa digerakkan, itu nikmat yang sangat luar biasa. Betapa kita pernah melihat orang-orang yang tangannya tidak bisa digerakkan, apalagi ada gangguan sedikit, akhirnya berobat ke dokter, berubah berapa juta saja itu. Berarti wong sehat regane. Kaki kita bisa untuk berjalan, masya Allah, nikmat luar biasa. Saya punya teman hanya ingin bisa berjalan saja, kemudian sampai ke Pemalang, ahli tulang, membetulkan kakinya biar sehat kembali. Sementara kita semua, Bapak Ibu semuanya, kakinya sehat,
Halo, sehat semuanya? Bisa berjalan? Bisa aktivitas? Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian semua umat Islam mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka Allah akan menambah nikmatnya. Wala in kafartum, akan tetapi ketika panjenengan semuanya kufur nikmat, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Na'udzubillah min. Yang kedua, asyukru bil janan, syukur yang diungkapkan dengan hati. Artinya apa? Kita semua tahu kullu nikmatin minallah, setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah tahu seperti itu, kita harus menjauhi penyakit-penyakit hati. Mohon maaf, apa di antara penyakit hati? Yang pertama sombong, gagahan, gumede, cengcang, itu bahasa ini cengcang. Aturan dari pejabat gayane ora iya duduk Pak Saswadi duduk ya, duduk mana duduk Pak Ibnu duduk orang sana. Kalau dua orang ini luar biasa. Pak Saswadi masih puasa ini ya, alhamdulillah. Katanya masih sawalan kurang rodina, ya Allah, yang kalah. Iya, cuma hari ini sudah sawalan ya, hari ini sudah sawalan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin, atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga orang-orang yang dalam hatinya terdapat sifat sombong, ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah Bapak Ibu rahimahumullah, setinggi apapun jabatan kita, setinggi apapun kedudukan kita, itu semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Pak Haji selaku kepala sekolah itu ngayomi luar biasa. Ngayomi boten? Halo, Bu Guru, Pak Guru, Pak Haji saya apa boten? Temenan? Yakin? Minggu sudah THR atau dulu? Kurang lagi. Kapan baru musyawarah ya? Tahun depan mudah ya, Allahumma. Jadi Bu Bapak rahimahullah, jauhi sifat sombong. Walaupun panjenengan sudah menjadi guru, walaupun panjenengan sudah menjadi pembina, walaupun panjenengan punya pendidikan tinggi, itu semuanya adalah sementara dan titipan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya akan digeser? Oleh karena itulah jangan mempunyai sifat sombong, karena orang sombong tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang termasuk penyakit hati adalah riya, pamer. Kalau ibadah bukan karena Allah, kalau puasa bukan karena Allah, kalau melakukan sesuatu perbuatan baik bukan karena Allah, tapi pamer ingin dipuji orang, na'udzubillah min dzalik, nol pahalanya. Orang yang hatinya tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu, orang yang beribadah bukan karena Allah, kata Imam Al-Ghazali, tidak ada pahalanya, bahkan termasuk asyirkul asghar, syirik kecil. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, mari perbaiki hati kita masing-masing, mari perbaiki sifat kita masing-masing, mari perbaiki perbuatan kita masing-masing, agar kita terhindar dari sifat riya. Allahumma. Selanjutnya yang termasuk penyakit hati, hasud. Hasud siapa? Orang senang agar kanca batire oleh nikmat. Guru yang lain diangkat, ada yang belum diangkat, jengkel. Ada seperti itu. Tanggane tuku kulkas, panjenengan sing hasud panastis. Tanggane tuku parabola, panjenengan jadi tanggane napa? Tukune paramet ndase mumet. Tanggane tuku sawah amba, panjenengan botak kasih tambah apa? Ya Allah, itu namanya hasud, iri, dengki, biarkan. Karena apa? Iyyakum wal hasad
fa innal hasanata yaqulul hasanat kama taqulun narul haqaba atau kama qala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan dari kalian semua sifat hasud, karena hasud itu ibarat api yang dibakar oleh ibarat kayu yang terbakar oleh api, semakin terbakar, semakin hangus, semakin habis. Sama amal ibadah kita. Kalau kita ibadah kemudian masih punya sifat hasud, iri dengki, maka pahalanya kosong, karena seperti kayu yang terbakar oleh api. Ya Allah, na'udzubillah min. Orang yang setelah berpuasa Ramadan, insya Allah hatinya tambah bersih. Allahumma. Orang yang setelah ditepati bulan Ramadan, hatinya bening. Mohon maaf Bapak Ibu, di antara satu perkara yang bisa mencegah datangnya rezeki itu, hatinya itu berundelan, hatinya tidak bohongan, hatinya itu punya apa ya namanya, karat ya, karat tiengen, cara jadi barang menine tiengen, itu bisa mencegah datangnya rezeki. Oleh karena itulah, jadilah orang yang bohongan. Karo bojone bohongan, karo kepala sekolah bohongan, menghadapi murid yang rewel bohongan. Dadine orang kalau dugalan, ngerti dugal? Dugal itu dosa begal, dugal. Orang kalau dugalan, jengkelan, akhirnya penyakitnya itu darah tinggi. Agar bisa darah tinggi, akhirnya ya Allah, na'udzubillah min. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ayo setelah kita berpuasa Ramadan, luaskan hati kita. Bohongan menghadapi apapun, apa tadi? Bohongan, barang-barang bohongan. Insya Allah kalau orang bohongan, panjenengan rezekinya lancar, amin. Peredaran darahnya juga lancar, akhirnya sehat walafiat. Bapak Ibu, orang yang hatinya sering marah, maka rezekinya itu kecil. Karena apa? Biasanya angger wong jengkelan, hatinya itu ada apinya. Orang yang jengkelan, rezekinya itu kecil, karena yang datang itu hanya uang ribuan. Uang ribuan gambarnya apa? Halo? Gambarnya apa? Yang kelebat? Ya, betul. Pedang tandanya apa? Wong jeng. Orang yang tenang, nanti yang datang itu warnanya biru. Biru apa berarti? 50-an ya. Gambarnya apa? Pak Soeharto. Ayat apa ayat? Tapi kalau orang yang bohongan, murah senyum, yang datang gambarnya Pak Soeharto, betul? Pak Soeharto itu senyum apa senyum? Senyum apa senyum? Senyum. Makanya biasakanlah murah senyum. Aja doyan premot apa maning wadon karo kelangan. Dadi wong wadon sing nurut karo jandere dipandeng aja premot, disegol aja ikut, ari turu aja karonan. Bohongan. Sekali lagi apa? Bohongan. Allahumma amin. Bohongan sehat walafiat. Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga, asyukru bil arkan, syukur yang diungkapkan dengan anggota badan. Ayo, setelah kita selesai berpuasa Ramadan, pertahankan amaliyah Ramadan. Si bini hatam Quran yang telu, saiki minimal sebulan sekali kita hatam. One day one juz bisa. Halo, sakit boten? One day one juz, satu hari satu juz, sakit boten? Insya Allah bisa. Sholat subuh selesai, buka Quran, baca 2 lembar. Setelah subuh selesai, sebelum berangkat Tuhan dulu 2 lembar lagi. Habis itu dengan aktivitas zuhur kita sholat baca Quran 2 lembar. Berarti berapa? 2, 6. Habis asar kita baca lagi 2 lembar lagi berapa?
8. Nanti setelah maghrib 3 lembar berarti berapa? 11. Setelah isya kita buka lagi 3 lembar, berapa lembar? 14 lembar, berarti 1 juz. Sakit boleh? Halo. Ayo kita berjanji pada diri sendiri, mau baca Quran sehari 1 juz, mau berjanji? Bapak Ibu mau berjanji? Orang wani. Bukan WC. Harus ditanamkan dalam hati kita. Sebab apa? Nabi pernah berpesan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang namanya kuburan itu peteng dan serupa. Nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Baik apa ya, tidak boleh motot-motot gitu. Nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Ayo bobong-bobongin nyong ya. Pokoknya ngomongnya rojak terbaik no. Inspirasi setengah jam sana apa itu? Beres. Sinarilah rumah kalian semua dengan kita melaksanakan sholat-sholat sunnah dan bacaan Al-Quran. Bapak Ibu mohon maaf, 114 surat yang ada dalam Al-Quran itu fungsinya macam-macam. Di antaranya kalau rumah tangganya kok sering ribut, bela-bela rudu, masalah kecil ribut, masalah kecil kurang cocok, biasakan amalkan surat Al-Kautsar. Surat apa Bapak Ibu? Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ba'da kulli maktubatin, setiap sholat 5 waktu, setelah sholat 5 waktu 17 kali. Berapa kali? 17. Insya Allah rumah tangganya harmonis. Allahumma. Panjenengan tidak ada yang membenci, disenangi, dimahabai oleh orang lain. Allahumma. Sholat apa tadi? Pengen hidupnya tambah berkah, rizkinya min haitsu la yahtasib, tidak hanya dari honor saja, tidak hanya dari gajian saja, tapi dari segala penjuru. Biasakanlah suratul Waqiah. Surat apa? Idza waqa'atil laisa liwaqatiha khafidatur. Sing apa rumah tuh batu itu ulangan itu ya. Biasakan baca surat itu ya, Waqiah. Pengen hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen segala cita-citanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Yasin. Sebab Nabi Muhammad bersabda bahwa nalikane kula panjenengan sedaya niku baca surat Yasin, udiyat hajatu, maka akan didatangkan segala hajatnya. Allahumma. Apa maning sing pengen mangkat haji lan umroh ada? Pengen semuanya? Pengen apa tidak? Temur pertama surat Yasin, yang kedua surat Waqiah, yang paling pages itu yang ketiga. Pengen tahu? Pengen tahu? Langsung berangkat. Pengen tahu? Surat Tanah. Surat apa? Surat Tanah. Daftar langsung berangkat. Betul? Apa kemarin gajinya plus? Berapa itu gaji plus? 400 juta. Murah? Murah apa kurang? Daftaran nenek ya, bisa promosi. Saya punya negara cita umroh ya. 400 juta murah apa murah? Ya paling sama seperempat gini loh, 7 loh ya. Iya, sama seperempat gini ganti berapa? Saya suti. Kalau 1 miliar ya. Bukan gada sawah. Bukan gada sawah. Paling 400 juta langsung berangkat. Allahumma. Allahumma. Lakon ya, Allahumma. Ulangi lagi Allahumma. Nah ini aja bukti-bukti harus punya cita-cita ya. Walaupun
gajinya sekian. Gak usah mikir seperti itu, yang penting tadi berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perbanyak sholawat. Perbanyak apa? Sholawat. Tadi sholawatnya dibacakan Qori, sholawat rahmat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang semangat pada sallallahu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Mu'ayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Satu sih. Bulunya terserah ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, biasanya kalau saya ceramah di sini meja ada airnya, duduk minum gitu ya. Kita punya sekolahan yang maklum ya. Minum aduh, pantaku menurut pantas ya. Langsung guna pisan ya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Sayyidina Muhammad. Man shalla alayya sholatan wahidatan. Barang siapa yang mau berselawat kepada kata Nabi satu kali saja, sallallahu alaihi biha asyran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dia 10 rahmat, 10 kasih sayang Gusti Allah. Orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti hidupnya tambah berkah. Allahumma. Orang yang mau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rizkinya banyak, halalan thayyibah. Allahumma. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apalagi 1000 kali. Berapa kali? Malam bangun sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Apapun cita-cita kita, apapun hajat kita, pasti dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Bapak Ibu, perbanyak sholawat. Jangan banyak saja sholawat rahmat. Pengen melakukannya apa betul? Mau dilakukan atau tidak? Mau? Monggo kita ijazahkan dilakoni setiap malam berapa kali? 1000 kali. Yang masih sendiri mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh, rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang belum diangkat cepat diangkat, amin. Minimal jadi P3K. Ada yang belum diangkat? Banyak? Termasuk anak saya juga belum itu ya. Bagi ya udah diangkat berbagi. Oh, setahun lebih. Itulah sholawat. Jadi ibu bapak rahimakumullah, baca sholawat itu juga melaksanakan perintah yang Gusti. Surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna 'alan nabi, bersolawat
wasallimu taslima, dan bacalah salam kepada Nabi Muhammad agar kita semua hidupnya tambah barokah. Allahumma baca apa? Sholawat. Saya alhamdulillah ke Mekah sudah 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Gue biru dewek. Iya, di samping itu juga banyak sholawatnya. Alhamdulillah sudah tarakeh. Amin. Nanti habis ini juga ada keberangkatan tanggal 9. Kalau promosi ya, tanggal 9 ini Mei ada keberangkatan kumpul di Selawi 1 bis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bulan depannya setelah musim haji ada lagi. Bulannya monggo Bapak Ibu bersemangat agar kita semuanya kelakon mari Mekah kabeh. Allahumma. Ingat tadi, pertama surat apa? Yasin. Yang kedua surat apa? Fatihah. Yang ketiga surat apa? Surat Tanah. Ya, kan zamannya mah. Bapak Ibu rahimakumullah. Jam berapa ini pagi? Jam 6 lebih 20 menit. Ya, selama ya. Jam berapa? Saya nggak bawa jam berapa? 11 menit. Tambah lagi? Pas? Enggak, maksudnya terus apa nambah? Sudah? Sampai jam 12. Ya, sampai tanya. Ya, sebentar lagi. Kemudian ayat yang ketiga. Tadi pertama atiullah wa atiur rasul. Yang kedua anishkurli waliwalidayya. Kita harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Sebab orang tua itu sababul wujud. Mengapa kita ada di alam dunia? Karena ada kedua orang tua. Mengapa kita hidup di dunia ini? Karena diurusi oleh kedua orang tua. Maka hukumnya wajib untuk birrul walidayya, menghormati orang tua, menghargai orang tua. Orang tua itu ada 3. Yang pertama yang melahirkan dan memberi makan kalian semua, bapak dan ibu. Yang kedua adalah orang tua yang termasuk orang tua juga yang mengajari kalian semua tentang ilmu. Siapa itu? Guru pada dengan semuanya. Yang ketiga yang mengawinkan kalian dengan anak perempuannya kalau laki-laki. Yang mengawinkan kalian dengan anak laki-lakinya kalau perempuan. Berarti siapa? Mertua. Mertua itu juga orang tua. Ketiga-tiganya kita harus bisa birrul walidayya, menghormati mereka semuanya. Apalagi guru. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Panjenengan patut dikasih apa? Dikasih kehormatan, ya? Dikasih sesuatu sayyidul adim yang besar. Nanti pasti Allah akan membalas. Allahumma ya Rabbal, asalkan ikhlas. Asalkan ikhlas. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, hablu minallah wa hablu minan nas. Yang ketiga, kita harus berbuat baik dengan siapapun. Niki hablu minallah pun beres. Salate dilakoni kabeh 5 waktu. Puasa Ramadan kita laksanakan alhamdulillah 1 bulan penuh. Kemudian kita ini sekarang berhalal di halal. Ini dalam rangka hablu minan nas, memperbaiki diri hubungan kita dengan sesama umat manusia. Inilah fungsinya halal bihalal. Ma min muslimaini yang taqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada 2 muslim bertemu, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, kemudian mau bersalaman, sebelum dia berpisah dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di momen halal bihalal ini nanti terakhir tidak ada salam-salaman, saling bermaafan, saling halal bihalal. Mudah-mudahan dosa-dosa kita kepada Allah diampuni. Amin. Dosa-dosa kita sesama umat manusia juga saling memaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang setelah memasuki Idul Fitri, hayaumi waladat ummuhu, seperti seorang bayi yang baru lahir dari perutnya ibu, suci bersih tanpa dosa. Allahumma amin. Saya ini dari Niara
ajak lakon itu sama nih, jangan berbuat dosa lagi. Seperti sekarang mandi dengan sudah bersih, insya Allah maaf lahir batin, juga bersihnya lahir batin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita berdoa, beristighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wabni rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bapak Ibu, mari aminkan doa, aminkan dalam hati saja. Insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min daril azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afaqata daimatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwatina ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim, ya Khabir, ya Nasir, ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Kami semua adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa, ya Allah. Kami sering berbuat salah, ya Allah. Kami sering berbuat maksiat, ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah perbuatan maksiat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami masih punya orang tua, ya Allah. Orang tua yang masih hidup, ya Allah. Berikanlah keberkahan hidupnya, ya Allah. Sehatkanlah badannya, ya Allah. Murahkanlah rezekinya, ya Allah. Dan orang tua kami yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosanya, ya Allah. Tempatkan di surga yang penuh dengan kemuliaan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami punya anak-anak, ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Anak yang berbakti kepada kami selaku orang tuanya, ya Allah. Berikanlah manfaatan ilmunya, ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami kebanggaan kami di dunia dan akhirat, ya Allah. Selamatkanlah putra-putri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bila rezeki yang halal dan berkah kepada kami semua, ya Allah. Tepukan ibadah kepadamu, ya Allah. Ibadah yang istiqomah. Dan wafatkan kami nanti pada saatnya husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. توفيق لي وللمسلمين والله البارك لكم من طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Acara lima yang penutup